Wah, sedih sih Mas ya. Meninggalkan dunia yang saya babat dari awal kan. Ya sempat down juga waktu itu. Tapi saya Mas Johan Prasetyo, gimana Mas? Kabarnya Mas? alhamdulillah Mas sehat. Puasa lancar ya? Alhamdulillah lancar. Kalau nggak nemuin Mas Johan nih nggak afdol nih kalau nggak nemuin Mas Johan Prasetyo ini. Sebagai salah satu legenda dan sejarahnya Persik meraih dua champion Mas ya waktu Iya. itu ya. Nah sebelum ke sana Mas, ini saya flashback dulu lah. Awal-awal Mas Johan meniti karir di persepak bola di Indonesia. Saat itu saya masih ingat karena juga saya masih usia remaja, kan kita nggak beda jauh lah usianya. Jadi saya mengikuti perkembangan berita di media. Mas Johan ini dulu disebut sebagai wonderkid-nya Indonesia. The next, orang bilang dulu the next Rocky Putirai, the next Widodo Ceputro, kemudian the next Kurniawan Dwi Yulianto. Di saat masih muda kemudian mengalami euforia seperti itu, bagaimana Mas waktu itu? Masih sangat muda sekali menghadapi sorotan media dan euforia sebagai wonderkid Indonesia. Oh, iya Mas. Sebenarnya kalau saya pribadi berat ya Mas ya. Kita disamakan dengan legend-legend seperti Rocky, terus Kurniawan, terus Widodo sama BP juga kan ada yang bilang katanya the next-nya BP. Karena kita dulu sama-sama berangkat dari Diklat Salatiga kan. Jadi Bambang itu di atas saya 2 tahun. Begitu Bambang Pamungkas lulus dari Diklat, saya masuk. Ya, jadi begitu saya naik, ya dikait-kaitkan dengan Bambang. Wah ini neneknya BP katanya. Karena kita juga satu daerah kan. Cuma menurut saya ya itu sebagai pujian buat saya, kebanggaan buat saya, kita disamakan dengan legend-legend timnas. Tapi ya itu lagi, kalau saya pikir kalau dipikir kita sama dengan mereka, kita akan selalu di bawah bayang-bayang mereka. Jadi ya tetap saya jadi diri saya sendiri. Orang mau bilang the next ini, the next itu, yang penting saya tetap Johan Prasetyo. Usia berapa sih waktu dikenal sama masyarakat dan menjadi perbincangan waktu itu? Itu tahun 2002. 2002, Ya, usia berapa itu Mas? 2002, Amen. usia 20 tahun. Sangat muda sekali ya. Iya. Sempat terbebani dengan usia sebelia itu, kemudian menjadi ekspektasi besar masyarakat Indonesia. Ya mungkin itu harapan masyarakat ya Mas ya. Tapi memang kalau saya pribadi ya tetap saya menjadi diri saya pribadi. Saya nggak mau dibanding-bandingkan dengan yang lain. Dan keluarga waktu itu juga support. Di usia muda itu kemudian merantau ke tanah orang. Itu ada ceritanya Mas. Gimana Mas Ju? Itu awal saya ke Malang itu saya nggak pamitnya, saya nggak sepak bola. Saya pamitnya mau kuliah dulu saya. Jadi orang tua saya bilang saya mau ke Malang, mau kuliah di sana. Kuliah di mana itu bilangnya? Iya. Kuliah di mana dulu waktunya? Di Brawijaya. Di Brawijaya bilangnya. Di Unipro. Cuman begitu kan saya nyoba dulu, seleksi dulu kan ke sana. Makanya pamitnya bukan sepak bola kan, kuliah dulu. Tapi begitu seleksi saya masuk, baru saya sampaikan saya ikut seleksi di Arema, saya keterima. Bekal uang dari siapa waktu itu? Itu dulu kita berangkat dijemput Pak Daniel, Coach Daniel. Kodanis. Ya, Coach Daniel Rukito. Dari Salatiga kita berangkat bareng sampai Malang. Berarti orang tua nggak memberikan uang saku untuk kuliah waktu itu? Enggak. Kok pinter anakku dulu? Gak jaluk saku. Kalau boleh jujur Mas, saya mulai dari kelas 2 SMP udah dapat uang sendiri. Dari sepak bola? Dari sepak bola. Dari sepak bola. Itu ada di Kabupaten Semarang itu klubnya Pak Kinti dulu. Iya. Jadi
saya tiap bulan dapat gaji dari mereka itu dulu kalau nggak salah 150. Lumayan ya waktu itu. Lumayan Mas, itu lumayan sekali. Reaksi orang tua setelah pamit kuliah kemudian akhirnya jadi pesepak bola gimana Mas waktu itu? Iya, kaget aja Mas. Malah mereka tahu juga dari tetangga-tetangga kan. Gitu ya? Iya, tetangga lihat TV, tetangga lihat baca koran, malah mereka nggak tahu. Terus sampai menjelaskan ke orang tua? Ya, saya kasih tahu. Ini loh Bu, profesi saya sebenarnya. Dari kelas 2 SMP saya udah keluar rumah kan. Udah keluar rumah, ikut SSB di Semarang, terus ikut apa ini, terus di Diklat 3 tahun itu udah nggak di rumah Mas. Udah keluar dari rumah. Mungkin selama yang saya kerjakan selama beberapa tahun itu ya hasilnya ya ini. Dan orang tua langsung menerima, bisa legowo. Iya, ya udah terserah kalau memang itu jalan hidupmu, ya dijalani kata Bapak. Tapi satu keluarga itu apakah hanya sampean yang pesepak bola? Iya Mas, Satu-satunya Mas? satu-satunya. Dari ayah, kakek, Nggak ada, nggak ada? Satu-satunya ya? satu-satunya. Termasuk saudara kandung juga nggak ada? Nggak ada. Berarti satu-satunya ya? Satu-satunya pesepak bola. Dan memang nggak ada darah olahragawan di keluarga? Nggak ada Mas. Nggak ada ya? Cuman kita main bola dari kecil ya saudara ada, cuman Iya. nggak sampai Nggak sampai di sepak profesional. bola itu kan. Cuman main di kampung aja. Iya. Kalau dulu lapangan voli itu disebut San Siro dulu, Di dekat rumah? dekat rumah. Ayo, San Siro kalau hujan-hujan asik itu. Biasanya pelesetan? Iya pasti. Iya. Apa namanya kalau yang asli? Apa ya? Kalau pelesetannya apa? Ya sana Nama daerahnya apa? San Miro mungkin enggak? enggak. Enggak. San Siro. Pokoknya disebut San Siro kuburan gitu ya? juga kan. Dekat makam itu lapangannya. Biasanya kalau kita lihat lapangan kan, oh iki lho Bernabeu berdebu biasanya gitu kan. Aku berdebu. Orang mau melesetkan. Tapi sempat mengalami star syndrome nggak Mas? Zaman sampean masih muda kemudian banyak dibicarakan waktu itu. Pernah sih Mas. Karena wah kalau tiap hari dulu baca berita di koran di Malang itu kan gambarnya saya terus. Makanya itu juga terlalu jadi beban juga kan. Tapi ya itu lagi Mas, tinggal kita kuat apa enggak gitu. Menghadapi star syndrome gimana Mas waktu itu? Ya kita belajar dari yang senior kan. Senior ya? Ya waktu ada senior di sana ya udah kita tanya-tanya, mereka ngasih masukan ya udah kita jalani apa yang mereka kasih petuah ke kita kan. Dan itu memang sangat berbahaya ya kalau pemain muda mengalami star syndrome, merasa sudah menjadi bintang, kemudian kadang lupa latihan, mental juga akhirnya menjadi down gitu ya. Iya. Itu memang sekarang juga dialami beberapa pemain muda yang sekarang gitu ya. Iya, mungkin kalau sekarang lebih ini Mas ya, media lebih nggak seperti dulu kan. Kalau dulu aja handphone kan cuman SMS kan. Sekarang ada media sosial Wah, lebih sekarang ada justru media itu sosial ya. lebih justru Gebiarnya lebih besar. lagi. Cuman kalau saya lihat sampai ada pemain yang lupa latihan itu mereka lupa dengan kewajiban mereka jadi pemain bola. Ya, karena mereka cari nafkahnya dari sepak bola, kalau sampai mereka melupakan dari latihan, berarti kan dia lupa akan pekerjaannya. Pesannya untuk anak muda yang mengalami star syndrome apa Mas? Untuk yang pemain muda sekarang supaya mereka tetap konsisten dan terus ingin meningkatkan performa. Ya, yang penting mereka jangan cepat puas diri. Jangan Jangan cepat puas ya. diri, merasa selalu di bawah, jangan selalu melihat ke atas kan. Karena kita hidup nggak selamanya lihat ke atas kan. Kadang kita harus lihat ke bawah. Sepak bola itu usia emasnya berapa sih? Kalau Usia apa? usia emas. Usia mereka dalam top level itu biasanya. Usianya 26, 27. 26, 27. Jadi usia-usia 20 itu belum lah ya. Belum Top level itu. Masih bisa meningkat. masih bisa. Jadi jangan cepat puas ketika usia 20 sudah Iya. jadi bintang. Di Arema berapa tahun? Di berapa musim? Satu musim. Satu musim. Satu musim Kemudian pindah ke ke Kediri. Persik, Iya. Kediri waktu itu. Dan itu dulu orang menyebutnya gerbong lah. Kalau mungkin gerbong itu terlalu negatif, mungkin rombongan. Iya, rombongan. Rombongannya Mas Iwan Budianto.
Dan Mas Johan ikut masuk dalam rombongan itu. Itu gimana Mas dulu ceritanya ikut rombongannya Mas Iwan ke Persik? Ya waktu itu kan kita dihubungi sama Mas Iwan. Kalau mau dibawa ke Kediri kan. Cuman sebenarnya sebelum ke Kediri saya ke Semarang dulu ke PSIS. Sempat ke Semarang? Sempat ke Semarang. Terus diisukan juga ke Semarang. Tapi telepon sama Mas Iwan suruh berangkat ke Kediri. Ya udah. Disodori sudah. Langsung. Berapa pemain yang ikut rombongan Mas Iwan dulu? Dari Arema ke Persik? Hampir 10-15. Masih ingat teman? Di antaranya siapa aja? Saya, Suswanto, ada Siswantoro, Kuncoro, ada Wawan juga. Wawan Widiantoro? Iya, Lukman Harsono. Terus siapa lagi ya? Mas Haryanto itu masuk gak? Mas Haryanto, tapi kan Haryanto sebelum itu kan udah di sini dia. Oh sudah di sini Di dulu? sini dulu. Kusnul Yuli masuk? Kusnul Yuli juga, Kusnul Yuli. 10 sampai 15 ya Iya. dulu ya? 10. Kan sampai semuanya, nggak cuma pemain aja yang dibawa ke sini kan. Manajemennya juga? Manajemen juga, sampai kitmennya juga dulu kan. Dan sampean paling muda waktu itu? Iya. Paling muda di antara yang dibawa lain. Mas Iwan ya? Iya. Usia berapa Mas waktu itu berarti? Dibawa ke Persik? 21. Kalau nggak 21, 22. 22. Iya. Sudah tahu Persik waktu itu? Nama Persik? Sampai? Sudah. Sudah ya? Karena kan sebelum ke sini saya ikut PSSI U21 kan sempat di sini dicoba sama Persik juga kan. Oh di sini ya? Di sini juga. Tapi belum besar ya? Belum. Namanya belum besar Persik? Belum. Masih... Tapi kan udah tahun 2002 kalau nggak salah kok. Jadi belum promosi mau promosi itu kan. Mau promosi. Iya, mau promosi. Mulai muncul lah ya Iya, namanya. Muncul Persik itu. Tapi belum terlalu besar seperti Iya. sekarang nama Persik. Dan kemudian berkarir di Persik. Saat itu sudah nyetel ya dengan siapa pelatihnya waktu itu berarti ya? Jaya Hartono. Jaya Hartono. Oh Jaya berarti waktu Iya, itu ya. Mas Sudah nyetel di Persik waktu itu Mas. Iya. Di awal-awal kompetisi. Iya. 2003 awal di Persik, cuman waktu itu kan striker saya, Bobby, musikan sama Agung Sandiono, anak Kediri juga kan. Jadi ya kita bersaing lah berempat itu. Nggak ada prioritas saya dari Arema langsung inti nggak waktu itu. Iya. Tetap siapapun yang siap main ya itu yang dipasang. Berarti nggak ada istilah anak emas ya? Nggak ada. Benar-benar mau bersaing ya? Iya, bersaing, kerja keras, siapa yang siap ya itu yang main kalau mas saya dulu. Nyetak berapa gol Mas di musim pertamanya dulu di Persik? Masih ingat? Persik. Sedikit mas, kalau nggak 4-5. 45 ya? Iya. Dan dia memang masih muda sekali ya sampai. Iya. Ada Cuman Mas ya, Musikan sama Bobby. itu. Karena Mas Musikan juga waktu itu 22 gol. Iya, Iya kan? Iya. iya, pemain terbaik juga kan. Pemain terbaik. Iya. Bob berapa Bob dulu? Bobby. Bob hampir sama dengan musikan kalau nggak salah. Hampir sama. Dan mereka sudah levelnya level Atas lah. atas ya Iya. waktu itu ya. Iya. Dan sampai masih muda waktu itu. Sampai akhirnya bisa juara 2003 ya. 2003. Itu akhirnya bergantian 2003 2004 tampil reguler di Persik. Iya, waktu itu. gantian terus. Sampai akhirnya 2006 sempat ini cedera yang parah itu. 2006 terakhir ya. Itu gimana Mas cerita cedera parah itu? Itu waktu semifinal mas. Kalau nggak salah semifinal lawan Minahasa. Jadi semifinal saya ganti. Biasa kan pemain pengganti. Kalau pemain pengganti kalau nggak ngeyel nggak itu kan nggak bakalan main lagi. Makanya saya kejar bola. Waktu mereka mau nendang saya blok. Kena ini udah bunyi krek gitu. Main di mana itu? Minahasa atau di Manahan. Di Manahan ya? Iya. Manahan Solo. Liga 2006 ya? 2006. Liga 2006. 2006. Benturan. Benturan. Kanan waktu itu ya? Kanan. Dan waktu itu, di era itu, sudah dinyatakan cedera apa Mas? 2. ACL sama meniscus. Sudah ya dinyatakan?
Waktu itu saya juga sudah operasi juga kan, sampai operasi ke Jakarta, divonis ACL sama meniskus harus operasi, harus istirahat selama 6 bulan dulu. Kita ya udah habis operasi istirahat. Cuman dulu kan nggak sama dengan sekarang mas. Kalau sekarang kan banyak fisio sekarang kan. Kalau dulu kan kita pengembalian latihan sendiri, cuma diarah-arahkan aja dulu waktu itu. Di rumah sendiri berarti waktu Iya. itu. Belum ada visio ya waktu Belum itu ya, perkembangannya di Indonesia. Ada tapi kan nggak banyak seperti sekarang kan. Ya. Jadi nggak ada yang sekarang kan umum banyak sekarang ya kan. Ya. Sesi sport kan banyak. Ya. Dari situ akhirnya tidak bisa ya pulih 100%. Sebenarnya sempat kembali kan, udah merasa enak waktu 2007 atau 2008 ya, ikut Aji kalau nggak salah. Setengah musim saya suruh nyoba lagi sama Mas Iwan. Waktu itu waktu latihan kerasa lagi, udah saya putusin berhenti ya. Berarti belum sempat merumput lagi setelah cedera. Belum, Total berapa bulan istirahat? hampir 6 bulan mas. 6 bulan ya? 6 bulan. Jadi waktu dulu saya begitu kena nggak langsung operasi mas. Jadi saya mundur kok nggak sembuh kan dari sekitar. Oh setelah cedera sempat main? Enggak. Maksudnya saya kira kan dulu cederanya kan kalau orang dulu bilang paling keni gitu kan. Gitu ya, Iya kalau dulu gitu. Tapi kok 4 bulan 5 bulan kok tetap nggak ada perubahan. Baru saya MRI, terus ya itu muncul, oh ini ada meniskus sama ACL-nya yang kena, harus disarankan operasi, baru operasi. Yang menyatakan oke saya vonis saya pensiun itu siapa? Saya sendiri. Ada saran dari beberapa orang enggak? Enggak ada. Saya main sendiri. Karena saya merasa emang sudah tidak mampu untuk bermain di profesional lagi. Sangat sulit waktu itu ya memang. Iya, Kondisi kaki. kondisi kaki. Berarti sempat latihan tetapi kambuh. Iya. Jadi kan sama Mas Iwan coba lagi dulu. Terus udah enak belum? Udah, coba suruh latihan kan, gabung kan. Ya udah. Waktu latihan game kalau nggak salah waktu itu. Waktu ngejar bunyi lagi, bengkak lagi kan. Terus bunyi bengkak, ya udah. Saya putuskan berhentilah. Usia berapa itu Mas? Sekitar 27. 27 ya, masih sangat muda berarti. Iya. Dengan memutuskan usia 27 pensiun dari sepak bola waktu itu gimana Iya. rasanya? Wah, sedih sih mas ya. Meninggalkan dunia yang saya babat dari awal kan. Ya, sempat down juga waktu itu. Tapi saya pikir-pikir ya udahlah. Mungkin ini takdir, jalan terbaik dari Tuhan seperti ini, ya udah saya terima. Tapi kan keputusan itu diambil sangat panjang atau oke lah aku saya cepet itu. Keputusan untuk berhenti dan pensiun itu butuh proses panjang atau misalnya konsultasi ke orang tua, kemudian teman Enggak, dekat. Mas. Saya putuskan sendiri. Saya putuskan sendiri karena saya merasa sendiri udah nggak mampu. Sudah nggak apa-apa waktu itu ya? Iya, udah nggak mampu kalau bermain lagi udah nggak mampu. Ya sudahlah, mungkin ini takdir Tuhan, garis jalan Tuhan sampai di sini saya main bola, ya udah saya terima. Tapi ya sempet down juga waktu itu kan. Kalau apalagi waktu itu kan saya tinggal kan masih di mes. Waktu itu ya? Iya. Di Sudah mes. menikah waktu itu Mas? Apa? Sudah menikah waktu itu? Udah. Sudah ya? Di mes. Di mes sama teman kan. Ya kalau kita namanya orang lihat teman masih main bola, pulang latihan, seneng gitu kan gimana kan perasaannya. Ya udah waktu itu saya berhenti Sempat main. pulang kampung? Iya. Mana? Ke Salatiga waktu itu setelah pensiun? Enggak. Tetap di Kediri? Iya, karena kerja di sini. Iya, kerja di sini ya. Itu kan dunia yang sangat saya mencintai ya sepak bola. Iya. Itu sempat nggak setelah kemudian memutuskan vonis saya pensiun sempat membenci sepak bola nggak waktu itu? Enggak pernah, Mas. Nggak pernah membenci Nggak sepak bola pernah ya? di sepak bola. Makanya selepas dari itu saya putuskan pensiun. Ya saya cari kesibukan, nggak jauh dari sepak bola kan. Ngelatih lah SSB. Melatih SSB ya. Iya. Latih SSB waktu itu. Ya buat ngilangin pikiran Pikiran ya. Iya. Justru sepak bola menjadi
jalan untuk menghilangkan tadi Iya, ya, kepenatan, setidak-tidaknya stres. kalau saya nggak bermain lagi, saya bisa menularkan ilmu saya ke anak-anak di Kediri. Itu sampai mendirikan SSB waktu itu. Awal ngelatih saya ikut SSB Macan Putih. Awal pertama kali ngelatih di Kediri. Ada teman ngajak di SSB Macan Putih. Ya udah. Diajak ngelatih. Iya. Cari kesibukan situ. Terus habis itu saya juga sempat bikin sendiri. Yang JP11. Iya, JP11 itu. Tahun berapa itu Mas JP11 itu? Nggak lama kok Mas. Masih tahun sekitar 2008. Tahun 8 ya. Iya. Terus ada tawaran latih Popda juga. Popda Kediri kan. Alhamdulillah waktu saya pegang Popda dapat emas. Pekan olahraga pelajar daerah 1 Jawa Timur kan. Pelatih kepala? Iya. Di Jember. Jember. Iya, Jember. Kota Kediri ya waktu itu Iya, ya. Kota yang Kediri. itu. Siapa sekarang yang masih eksis itu? Popda anak-anak itu waktu itu. Sekarang. Yang saya main latih waktu itu. Rata-rata mereka main di Liga 3. Oh, ganti-ganti. Iya. Terus Porprov, Pra-Porprov juga pegang. Mungkin yang saya pegang yang masih sekarang yang aktif ya Yam-Yam itu, Yamorano. Yamorano. Iya. Pelatih kepala ya? yang main Saya waktu itu? pelatih kepala. Pelatih kepalanya Iya. ya. Oh, angkatannya Yamorano. Iya. Tapi hikmah dari akhirnya pensiun dini itu apa, Mas? Yang bisa sampean ambil hikmahnya? Bisa lebih dekat sama keluarga. Iya. Itu ya. Sama anak sama istri lebih dekat. Meskipun sangat berat waktu itu ya. Berat Mas. Karena sepak bola yang membesarkan nama saya, ya kan, berat memang. Hanya 27 tahun waktu itu ya berhenti ya. Iya. Berapa musim ya? Dari Mas 1 musim di Persik sampai 2006 berarti 2007 saya putuskan berhenti itu 5 musim, sekitar 4 musim saya main bola profesional. Hanya 5 musim? 5 musim. 5 musim aja Iya, ya? 5 musim. Tapi memang waktu itu semuanya sudah dikenal banget waktu itu? Hah? Sudah dikenal banget waktu itu? Iya, alhamdulillah. Saya dulu kalau baca koran sama tabloid, mesti munculnya Johan Prasetyo. Salah satu wonderkid lah dulu itu. Menurut saya. Tapi itulah ya Mas ya, jalan Tuhan. Iya, takdir Tuhan Mas. Iya. Saya berpikir ya memang garis Tuhan seperti itu ya kita harus terima. Kalau kita nggak terima malah kita nanti yang akan mendapat tekanan terus kan, merasa tertekan terus. Iya. Dari pengalaman Mas Johan, pesan untuk pemain muda Mas yang mendapatkan cedera separah itu apa kira-kira ke pemain muda? Kalau memang dapat cedera parah, sarankan operasi ya segera lakukan tindakan operasi. Mungkin yang paling berat itu setelah pasca operasi ya, paskanya itu. Pasca operasinya. Iya. Kita latihan, memang latihannya ya mungkin seperti itu terus pengulangan itu kan. Cuman itu memang mengembalikan otot mereka dulu. Jadi jangan lelah dengan usaha setelah operasi gitu. Karena itu kuncinya. Karena itu kuncinya. Bukan operasinya ya. Bukan operasinya. Jadi pasca operasi pemulihannya itu yang menjadi kunci. Iya. Butuh kesabaran memang waktu itu. Butuh kesabaran. Untuk pemulihan ya. Iya. Dan nggak boleh terlalu terburu-buru untuk Iya, segera merumput ya. Betul. Kalau emang paling susah kan mental Mas. Kalau setelah pasca operasi itu, kalau emang dia udah mentalnya udah siap ya bisa main bolanya enjoy. Tapi kalau masih ada takut itu malah yang bikin nggak lepas kan, malah bikin cedera lagi nanti kan. Jadi itu. Terutama yang paling parah apa sih Mas cedera sepak bola itu? Biasanya yang ditakutkan oleh pesepak bola itu. Iya lutut Mas. Lutut ya? ACL, meniscus itu paling parah kan. Itu yang butuh proses panjang pemulihannya. Nah Mas Johan selama di Persik meskipun itu sangat pendek musimnya, tapi kan juga pernah tampil di Liga Champions. Iya, waktu itu. 2004. Masih ingat berapa kali tampil di Liga Champions Mas? Lawan Pindin.
Vietnam. Iya. Waktu di Vietnam main ganti. Waktu di Kediri, alhamdulillah inti cetak gol 1 itu. Cetak gol 1. Cetak gol 1 lawan Bindin. Satu-satunya gol. Satu-satunya gol. Tapi setelah cetak gol saya hamstring. Jadi waktu berangkat ke Korea saya nggak ikut. Tapi mencetak gol semata wayang dan memberikan kemenangan ya waktu itu ya. Memberikan kemenangan buat Persik di Champion 2004 itu. Berarti berapa kali tampil di Liga Champion? 2 kali. 2 kali ya? Iya. 2 kali dan mencetak 1 gol. Iya. Pengalaman apa sih Mas ketika Persik waktu itu yang baru muncul kemudian tampil di Liga Champion yang sampean rasakan tampil di Liga Champion Asia? Ya suatu kebanggaan buat kita ya Mas ya. Tim yang baru promosi juara mewakili Indonesia di Champion, lawannya Yokohama Marinos sama Bindin sama yang kalah banyak itu Seongnam. Iya, Seongnam yang klubnya Sintayong ya, kalah banyak itu 14-0 kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Tapi setidaknya kita kan bisa, oh ini loh sepak bola Indonesia bisa berprestasi, ya kan? Menunjukkan level Indonesia sebenarnya di mata Asia kan masih bisa. Iya. Iya. Saya waktu itu masuk skuadnya yang kalah telak itu. Saya nggak ikut waktu itu Mas. Oh, nggak ikut. Karena lawan Bindin, Bindin habis main hamstring kan tuh. Kan saya nggak main full diganti kan karena hamstring. Terus beberapa hari kemudian berangkat ke Seongnam itu. Nggak ikut. Kira-kira apa yang kalah dari sepak bola luar negeri kita waktu itu? Kalau saya lihat sih dari pengalaman sampean. Pengalaman saya fasilitas ya Mas. Kalah ya. Fasilitas kita kalah. Tempat latihan kalau kita lihat di Jepang, di Korea itu udah kalah lapangan pertandingan ya. Kualitasnya, rumputnya. Itu hanya tempat latihan ya? Tempat latihan. Belum fasilitas yang lain kan. Jadi wajar lah kalau kalah. Mungkin kalau kita bicara ya di ASEAN dulu lah, jangan di Asia. Iya. ASEAN pun sekarang sudah sangat ketat. Mas. Iya, Thailand juga, Vietnam, Myanmar juga udah mulai naik kan? Sudah mulai naik kan? Ya. Sudah sangat serius lah untuk membentuk sebuah tim, kemudian orientasinya ke tim nasional kan. Kompetisinya juga sudah sangat bagus mereka kan. Dulu kita kan disegani di kompetisinya kan. Iya. Kita nomor 1 di ASEAN kan sempat. Tapi sekarang sudah ke Vietnam dan Thailand sekarang ya. Udah keselip sama mereka kan. Jadi memang infrastruktur sangat penting bagi pesepak bola. Apalagi kalau kita harus menyiapkan dari yang paling level paling bawah. Paling bawah. Iya. Level bawah aja kita mau menyiapkan, misalkan kita mau punya passing yang kualitas, tapi lapangan tidak menunjang, bagaimana kita bisa dapat menghasilkan yang pemain yang bagus. Kan seperti itu. Jadi untuk menghasilkan yang bagus mungkin juga harus disiapkan fasilitas yang bagus. Iya. Sebagai pelatih, Mas, sebagai pelatih sepak bola, dasarnya apa sih main sepak bola itu? Apakah hanya sekedar nendang dan melewati pemain? Kalau sekarang sepak bola nggak hanya cuma otot ya Mas ya. Sepak bola harus juga pakai ini. Otak. Kalau cerdas harus cepat mengambil keputusan. Ya itu kuncinya. Kalau kita cuma asal nendang lari, ininya nggak jalan ya susah. Harus seimbang lah antara pikiran sama otot sama teknik. Nah, melatih ini gimana melatih pikiran dan otak di sepak bola biasanya? Ya itu reaksinya harus cepat. Ya kan? Reaksi harus cepat mengambil keputusan. Jangan terlalu banyak berpikir dalam setiap mengambil keputusan. Karena sepersekian detik kita telat mengambil keputusan ya momen itu udah hilang. Iya, hilang. Dan itu ada ya di metode latihan. Kalau itu ada ya melatih ada reaksi. Kecepatan pikiran. Ada. Jadi nggak hanya sekedar otot kemudian bisa gocek, bisa melewati lawan, itu nggak sekedar itu ya sepak bola. Sekarang harus diimbangi dengan dan pelatih memang mencari seperti itu, pemain seperti itu biasanya. Iya. Pemain yang cerdas. Sama yang punya attitude yang bagus. Attitude-nya penting ya? Penting, sekarang penting sekali attitude. Karena sebagus-bagus pemain kalau attitude-nya jelek, di mata pelatih juga dia pasti akan
jelek. Iya. Iya. Karena attitude biasanya bisa mempengaruhi di lapangan. Iya. Ya, kalau attitude jelek. Betul. Tapi kebiasaan di luar pasti akan dibawa ke dalam lapangan. Dalam lapangan ya. Berarti memang sangat dihindari oleh pelatih manapun ya Mas ya? Iya, rata-rata seperti itu. Nggak mau menerima pemain yang dengan attitude buruk. Iya, rata-rata pasti tanya dulu. Attitude-nya bagaimana? Skill mungkin 9 lah, skill 9, tendangan 9, kemudian attitude-nya 5. Mungkin menjadi pertimbangan Ya, ya, sebenarnya kalau masih bisa dibenahi ya, Masih. masih. Cuman kadang kan bawaan kan, seperti itu kan bawaan. Jadi susah. Dan di Indonesia untuk pemain muda masih banyak dengan attitude yang seperti itu. Mungkin sekarang mulai bagus ya Mas ya, karena di tingkat SSB udah selalu tekankan prioritas pertama harus punya attitude yang bagus, harus respect sama teman, lawan, itu udah mulai tekankan mulai sekarang kan. Jadi ya mudah-mudahan ke depan kita mempunyai pemain-pemain yang attitude-nya di luar biasa lah, nggak ada yang attitude yang jelek. Dari usia dini sudah diterapkan. Usia Ya? dini udah diterapkan. Karena kemarin juga saya sempat miris Mas yang Liga 3 itu. Oh. Di mana-mana berantem. Kalau itu no comment. Karena banyak faktor sebenarnya kan. Iya, betul. Ya, saya tahu itu banyak faktor sekali. banyak faktor. Bukan hanya faktor pemain saja lah, banyak faktor yang lain. Ya ini PR kita lah ya di sepak bola Indonesia. Bukan hanya pemain, tetapi juga semuanya. Semuanya. Jadi ya jangan menyalahkan pemain tok gitu ya. Harus semuanya dibenahi. Semua harus introspeksi lah semua. Ya, betul. Tidak hanya menyalahkan satu sisi aja, harus semua harus berjalan bersama-sama. Karena Thailand sekarang sudah sangat jauh ya. Iya. Iya kan? Sudah sangat level Asia mereka sekarang sudah. Vietnam juga kan, Vietnam juga. Ya mereka sekarang lawan Jepang sudah paling enggak 1-0 lah, 1-0 atau mungkin bisa mengimbangi lah secara permainan. Iya. Lawan Jepang. Dulu kan mesti sering dibantai kan Asia Tenggara kalau dengan Jepang. Betul. Dan kita harus mengajar itu kan. Iya. Dan sekarang kita aja lawan Filipina ya menangnya cuma sedikit kan, nggak seperti dulu. Kalau dulu kan mereka kalah banyak terus kan skornya. Ya dulu ya. Dulu ya. Makanya kan sempat 13-0 lah saya ingat dulu. Iya. Mereka udah mulai meningkat, kitanya tetap stuck di jalan. Dan semoga ini direspon ya, baik federasi dan klub-klub di Indonesia. Kalau potensi pemain Kediri seperti apa Mas? Kalau saya melihat sebagai mantan pelatih junior di Kediri. Kalau saya pribadi ya, kualitas pemain kita ini nggak kalah dengan daerah lain di level bawah ya. Junior ya, untuk Kediri ya? Iya, kualitasnya mereka luar biasa. Sekarang Kediri aja berapa kalau dia tahu SSB udah banyak sekali kan? Berapa sih Mas? SSB di Kediri, kota dan kabupaten? Wah, banyak Mas. Banyak. Mereka punya kualitas semua rata-rata. Pemain bagus pemain muda bagus ya? Iya, bagus. Dan saya punya pengalaman membawa juara junior waktu itu. Iya. Popda itu. Ya, alhamdulillah waktu itu Popda 2018 kalau nggak salah. Waktu itu nggak kesulitan cari pemain muda di Kediri? Kalau Popda itu kan diambilnya dari level SMA Mas. Nah rata-rata kan mereka kan juga anak didik saya di SSB kan. Iya. Ya, jadi gampang lah. Apalagi waktu itu masih ada LPI kan, jadi pantauannya lebih enak waktu kita ngambil kan. Dan mereka semuanya bagus-bagus ya. Iya, bagus-bagus. Sampai sekarang juga banyak pemain bagus di Kediri, yang terutama pemain muda. Saya rasa bagus Mas. Mereka yang main muda-muda main di Liga 3 juga di luar Kediri juga banyak kan mereka. Banyak ya mereka yang merantau? Merantau banyak. Usia di bawah berapa itu bisa mereka? Kalau Liga 3 kemarin kan 99 kan ya. Masih di bawah 23-an. Iya, di bawah. Dan kalau kita sudah punya potensi pemain muda, Persik kira-kira ya
lebih mudah lah nanti kalau misalnya punya yang namanya akademi dan mungkin pembinaannya lebih bagus. Ya mudah-mudahan Mas. Mudah-mudahan jenjangnya lebih jelas kan. Ya, Jadi kita untuk menyaring mereka kan nggak susah. Kita cari generasi penerusnya juga nggak susah. Apalagi kita kan mencari putra daerah kan. ya, Anak-anak daerah pasti mereka lebih bangga dengan lambang di dada Persik karena dia putra daerah sendiri kan. ya, membawa nama Membawa Kediri nama ya. Kediri, ya. Beda memang sih ya, kalau sudah membawa nama daerah, meskipun dia profesional itu sangat beda ya. Beda Mas. Beda ya. Kadang saya aja kalau main kalah pulang tanyain yang depan, "Mas kok kalah?" Gitu aja malu saya kok. Sama tetangga. Iya. Makanya apa ya? Beban mental mungkin ya. Kalau kita nggak tampil bagus, kita nggak tampil maksimal ya. Jangan sampai tanya yang di rumah kan, kita harus maksimal lah. Gitu lah mungkin. Kalau orang luar kan mungkin udah main ya udah. Sekedar profesional aja mereka kan, profesional kerja kan. Tapi kalau yang asli, terutama asli di sini, wah kalau kalah itu pulang pasti malu. Malu sama keluarga, malu ketemu tangga, pasti tanyain kan, kok kalah gitu. Kok bisa kalah? Pasti pertanyaan seperti itu. Iya. Dan punya tanggung jawab lebih besar ya Iya. biasanya. Beban moralnya lebih besar. Lebih besar. Iya. Tetapi ketika di lapangan kalau sudah, oh ini daerahku ini, Ya, meskipun itu dia profesional ini daerahku, Iya. lebih Pasti ngotot. ada ngototnya kan, pengen buktikan. Ya. Dan Persik di Liga 1 yang kemarin itu termasuk salah satu klub yang punya pemain putra daerah paling banyak lah di Indonesia. Iya. Iya kan? Punya berapa Mas kemarin kita? 12 atau 13 ya? 12 juga, 12-an. Itu paling banyak ya. Paling Selain banyak. Persebaya lah ya. Iya. Kalau Persebaya mungkin karena mereka level bawahnya kan udah jalan semua kan. Dan semua. Ya, mereka punya klub juga, punya akademi juga kan. Jadi mereka nggak susah. Dan sekarang kita baru menata itulah. Iya, Ya. insya Allah Persik tahun ini udah mulai nata kan. Mudah-mudahan bisa kita mendapatkan bibit-bibit yang Iya. bagus lah. Jadi nanti tinggal comot lah ya. Ya, ini Iya, pemain bagus. ayo tinggal naikkan Pemain aja, bagus iya, ya kan. promosi, naik ke Nggak atas, terlalu iya. bingung-bingung cari keluar. Iya, Dan kita punya ini kan, punya potensi sebetulnya. Pemain kita bagus-bagus. bagus-bagus. Tinggal mungkin wadahnya, dan Wadahnya. jenjangnya itu yang harus Betul. difasilitasi ya. Dan Mas Johan berarti sudah meninggalkan tempat kelahiran berapa tahun ini total? Udah, saya di Kediri udah mulai 2003. 23 ya. Iya, Tapi kalau pulang kampung masih sempat nostalgia dengan lapangan dulu tempat masih latihan. Mas, masih lah. Kita pulang main-main sama teman-teman yang dulu susah-susah bareng. kita berangkat latihan gandol terus, pokoknya masih Dulu ya. dulu ya. Sama BP tuh dekat rumahnya. Kalau dihitung dekat enggak sih? Enggak Cuma ya? kita satu daerah kan, Satu kecamatan. kabupaten. Satu kabupaten aja. iya. Ya? Beda kecamatan ya. Kita kecamatan aja. Dan ketika pulang banyak yang pulang kamu juga kan? Banyak ya pemain Salatiga yang Banyak. jadi pemain Pasti bola kalau pulang gini nanti kan reuni biasanya. di sana. Latihan masa kecil masih ada di Salatiga? Masih, Masih ya? masih ada. Mau tambah bagus kan lapangannya? Karena sekarang pengelolaan di desa-desa lebih bagus kan? Ya. Iya, makanya kan lapangan dulu yang berdoan sekarang udah nggak berdoan lagi kan? Oh, dulu diinjek segini masuk kaki. Ketika hujan ya? Iya. Dan itu masih sampai sekarang ya Masih tempat latihannya. Latihan masih ada. Bisa nostalgia berarti Mas. Insya Ketika Allah. pulang kampung. Iya. Memang keren lah. Dari kampung ya waktu itu. Iya, Itu kampung ya Mas ya? Kampung. Jauh ya dari kota? Jauh Mas. Jauh Dari ya? jalan lebar aja masih masuk 5 kilo lagi. Masih 5 kilo? Dari jalan lebar, dari jalan utama masih masuk lagi. Masih lewat alas karet lagi. Apalagi ke Semarang lebih jauh lagi. Iya, kalau Semarang paling masih
1 jam ya. Masih 1 jam ya ke Semarang. Semarang. Dari kampung, kemudian berani merantau, dan sampai sekarang sudah di Kediri, Iya, di Kediri. menjadi bagian dari sejarah Iya. Persik Kediri. Waktu memang sudah pernah menyangka nggak sih Apa ya, Mas? sampai ke sini? Enggak, Mas. Enggak ya? Enggak pernah. Tidak membayangkan akhirnya jadi warga Kediri. Heeh. Iya. Dan menjadi bagian. Dan bagian dari Sejarah, Persik ya? juga. Karena waktu niatnya hanya merantau dan ingin menjadi pesepak bola itu ya. Iya. Meskipun sangat singkat. Singkat banget itu, Mas. Aduh. Oke Mas Jo, terima kasih. Jadi tapi sebelum saya tutup, ini biasanya kalau di akhir itu saya punya pertanyaan pamungkas yang harus sampean pilih. Iya. Salah satu ini. Harus sampean pilih salah satu. Pilihannya adalah Jawa Timur atau Jawa Tengah? Jawa Timur, Mas. Jawa Timur. Jawa Timur. Kenapa Jawa Timur? Ya karena saya sekarang cari makannya Jawa Timur. Tapi pasti kan dengan Jawa Tengah. Tetap Jawa Tengah, tetap tinggal. Tanah kelahiran jangan dilupakan. Oke, siap. Iya. Oke, terima kasih Pak Johan. Sama-sama, Mas.